ada deh yang nggak ngalamin kasus ini. Lampunya malah nerangin pohon-pohon di atas. Mau nyari kuntilanak kali ya. Apa perlu gue sebutin mereknya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Dari Bogor, jam 9.15, sekarang tanggal 28 Agustus 2023. Cuacanya mendung, gelap. Mudah-mudahan nggak hujan ya. Ditunda dulu selama kita bikin vlog ini. Gua mau ngajak kalian semua untuk kopsan, kopi santai. Saat ini gue lagi mengarah ke satu tempat ngopi, nggak jauh sih dari rumah, mungkin sekitar 20 atau 30 menitan lah kalau jalannya santai ya. Kita akan kopsain di satu tempat namanya Rumah Joglo and Coffee, Rumah Joglo Coffee and Camp. Itu di daerah Ciapus. Kalau dari arah sini posisinya sebelum pertigaan Curug Nangka ya, benar, pertigaan Curug Nangka, nggak jauh dari pertigaan Curug Nangka. Sebelum pertigaan itu kurang lebih mungkin sekitar 300 atau 500 meteran lah. Tempatnya cukup enak, dan ini hari Senin ya. Gue harap sih kondisinya di sana lagi sepi. Dan sepanjang perjalanan gue akan sampaikan satu keluhan Verza yang paling banyak dialami oleh para penunggang Verza, apalagi kalau bukan overhead. Saking banyaknya yang mengalami, kayaknya menurut gua nih nggak ada deh yang nggak ngalamin kasus ini, kasus overhead ini ya. Terutama untuk motor-motor yang usianya di atas 3 atau 5 tahun, atau motor-motor yang memang tipikal sering dipakai kerja keras atau semi off-road, apalagi off-road. Dan ini juga gue alami pas kemarin di trip ke-19 yang episode keempat kalau nggak salah. Tapi sayangnya nggak gue rekam. Pas sampai di Waduk Cirata, itu space memorinya gua udah keburu habis. Jadi kejadian itu, overhead itu nggak kerekam. Gua akan ceritakan kronologisnya, kenapa sampai akhirnya terjadi overhead si Jaguar ini, Verza CB 150. Ini tahun 2019 ya teman-teman. Terus solusinya apa? Penyebabnya apa, solusinya apa, nanti gue akan coba share ya. Dan gue disclaimer dulu ke kalian, kalau ini kejadiannya yang gue alami sendiri, artinya ini satu hal yang subjektif ya, bisa terjadi sama gue, dan solusinya adalah apa yang gue alami sendiri. Belum tentu ini kejadian ke kalian dan solusinya itu cocok untuk kalian, belum tentu juga ya. Gue nggak ada jaminan seperti itu, tapi mudah-mudahan apa yang gue share ini juga bermanfaat buat kalian dan bisa diaplikasikan ya ke motor-motor kalian. Pembahasan ini cocok banget buat teman-teman yang utamanya punya Verza, atau kepingin beli Verza, atau nggak punya Verza tapi punya motor ya. Karena overhead ini sebenarnya nggak cuma terjadi di Verza saja. Semua jenis motor punya potensi untuk mengalami overhead. Gue dulu juga pernah pakai Revo Fit, itu juga ngalamin Revo yang lama, bukan Revo Fit, itu juga ngalamin overhead sama. Apalagi ketika macet-macetan, dia nggak sekali dua kali overhead, dia juga ngalamin overhead beberapa kali. Nah, mudah-mudahan pengalaman ini juga bisa diaplikasikan ke motor-motor selain motor Verza itu teman-teman ya. Ceritanya diawali dari pas gue servis komstir gue yang bermasalah di daerah Cijolang, Pangandaran. Untuk buka komstir kan harus diturunin ya, turunin headlampnya itu harus turun. Dan ya singkat cerita, setelah diservis komstir udah sembuh, dan gue pergi dari situ berangkat nerusin perjalanan.
Sayangnya pas udah malam itu di daerah Cikalong Kulon, di daerah Cikalong Kulon, daerah Cianjur ya, ya daerah Cianjur, gue lupa terus antara Purwakarta atau Cianjur, Cikalong Kulon itu. Tapi yang gue ingat ya Cianjur. Itu kondisinya sudah gelap, sudah malam. Jalannya sih awalnya bagus, cuman begitu masuk ke dalam jalannya itu rusak. Dan apesnya si mekanik yang di Cijolang itu, mekanik Ahas, dia setting ketinggian lampunya itu terlalu tinggi itu teman-teman. Jadi bukannya nerangin jalan, lampunya malah nerangin pohon-pohon di atas. Mau nyari kuntilanak kali ya. Akhirnya gue lebih banyak main di gigi rendah, gigi 1, gigi 2, maksimal gigi 3, karena jalannya bener-bener nggak kelihatan, gelap. Udah gitu jalannya banyak yang rusak juga. Dan sebelumnya, sebelum sampai ke Cikalong Kulon itu, si Jagur ini juga udah semi off-road di daerah Gunung Larang Majalengka ya. Jalannya pasir, tanah, wah udah. Kalian lihat deh di trip 19 itu deh, dari episode 1, 2, 3, 4 kalau bisa ya. Nah itu kronologis si Jagur itu ngelewatin medan apa aja ada di situ. Di awal di Majalengka udah kerja keras, walaupun gue udah ganti oli yang mahal, nanti gue sebutin ya. Apa perlu gue sebutin mereknya ya? Nanti gue sebutin lah ya. Di Majalengka dia udah semi off-road, masuk ke Cikalong Kulon juga sama, medannya juga begitu, rusak. Main di RPM tinggi, gigi 1, gigi 2 terus, keseringannya, akhirnya mesinnya panas. Begitu keluar di Cipanas, arah puncak, gue mau sholat maghrib, waktu itu udah masuk Isya, jadi gue jamak maghrib dengan Isya. Karena masjidnya ada di seberang jalan, gue berhenti dulu sebentar untuk nunggu lalu lintasnya lengang ya. Gue turunin gas. Begitu turun gas, bukannya langsam, dia malah mati. Gue coba nyalain di starter, nggak nyala-nyala. Ya udahlah, akhirnya gue minggir dan gue akhirnya bisa ngeduga, wah ini overheat nih. Gitu teman-teman. Nah ini hasil telusuran gue ya teman-teman ya, tanya-tanya ke mekanik Ahas, tanya-tanya ke teman-teman yang punya motor Verza juga, sama cari-cari info di googling, YouTube, sama di grup-grup komunitas ya. Untuk kasus Jagur gue ini, gue menganalisa sih karena dia terjadi overheat, terlalu panas, terlalu tinggi. Jadi gini teman-teman, motor itu panasnya itu harus nggak boleh terlalu panas, tapi nggak boleh terlalu dingin juga. Dingin nggak bagus, kepanasan nggak bagus. Nah kalau dia kepanasan, si piston itu yang bergerak turun naik itu dia akan memuai karena terlalu panas. Ketika dia memuai, ukurannya semakin diameternya semakin membesar, sedangkan si silindernya, lubang silindernya itu segitu-gitu aja, otomatis dia akan sesak kan ya. Jadi kayak seret gitu si pistonnya itu naik turunnya. Nah itu yang bikin akhirnya terjadi bukan loss kompresi sih kalau untuk kasus gue ya. Ada kasus yang memang loss kompresi, tapi kalau gue nggak loss kompresi karena ketika di engkol dia masih jalan engkolnya, nggak ngelos engkolnya. Kalau loss kompresi kan engkolnya ngelos tuh, nggak bisa diengkol sama sekali. Kalau gue masih bisa diengkol tapi nggak nyala motornya, jadi bukan loss kompresi sebenarnya. Memuai si piston itu sesak, akhirnya gerak yang nggak leluasa menyebabkan kompresi juga jadi nggak maksimal gitu di ruang bakarnya. Gejalanya tuh jadi kayak gimana ya teman-teman ya, kalau motor mau habis bensin kayak gitu ya. Jadi begitu dilangsamin dia nggak mau langsam, mati. Tapi kalau digas juga itu kayak ngebrebet, kayak bensin mau habis, kayak gitu deh gejalanya deh.
overhead itu bukan cuma karena piston yang memuai doang, jadi ada juga karena misalkan klep yang terlalu sempit, atau klep terlalu sempit, akhirnya panas juga gitu ya. Apalagi ya kasus-kasus overhead ya, banyak sih sebenarnya ya faktor-faktornya ya. Cuman untuk yang Jaguar ini, berdasarkan telusuran gua, investigasi ala-ala gua, ya itu penyebabnya ya. Sebenarnya untuk solusi pintasnya teman-teman, untuk yang kasus gue ini, itu cara cepatnya itu kalian bisa buka businya, kemudian tetesin beberapa tetes olinya oli yang baru ya, jangan oli yang lama, oli bekas. Oli yang baru beberapa tetes aja, nggak usah banyak-banyak, kemudian diengkol, habis itu dinyalain, di on. Nah, oli itu akan meredakan suhu tinggi dari piston, jadi piston itu akan kembali ke ukurannya yang semula teman-teman. Kalau dia sudah kembali ke ukuran yang asalnya, ya otomatis kerjanya juga akan normal kembali. Begitulah kurang lebih ya, teoritisnya seperti itu. Solusi lainnya yang agak lama, bisa didiemin aja, ditinggal ngopi, makan bala-bala 3 atau 5 biji setengah jam lah ya kurang lebih. Nanti suhunya udah mulai nurun, nah dia akan normal lagi gitu teman-teman. Solusi lain ya, solusi jangka panjangnya, masa mau overhead terus-terusan kan nggak kepingin ya pastinya ya. Nah ini teori yang gue jalankan saat ini. Yang pasti sih yang pertama, kalian harus benar-benar bisa memilah dan memilih oli yang tepat untuk motor kalian, itu aja sih. Jadi jangan asal-asalan, jangan pakai rasa-rasa ya sebenarnya ya. Kalau rasa kan setiap orang berbeda, tapi kita harus mencoba mencari ilmiahnya itu apa sih. Kalau Jaguar ini kan keluaran Honda itu merekomendasikan oli dengan SAE 10W30. Nah itu rekomendasinya, karena yang bikinnya Honda, ya otomatis Honda lebih tahu tentang kebutuhan motornya apa saja, terutama oli apa aja yang dibutuhkan. Itu hukum asalnya seperti itu ya teman-teman ya. Boleh nggak kita pakai oli yang lebih kental dari itu? Ya boleh-boleh aja sih, nggak masalah, silakan saja. Tapi terlalu kental juga sebenarnya nggak bagus dan bisa menyebabkan overhead. Nanti gue akan bahas di video berikutnya ya tentang oli yang cocok untuk Verza terutama. Kita akan skip dulu tentang oli. Jadi singkatnya, olinya tuh harus oli yang pas untuk karakter mesin kita. Perawatannya juga harus pas teman-teman. Jangan sampai telat servis gitu ya. Terus juga saringan udara itu nggak pernah dibersihin, apalagi nggak pernah diganti, misalkan yang kayak gitu. Berikutnya, kalau tidak mau overhead, ya kalian harus mengistirahatkan motor paling tidak 2 atau 3 jam sekali istirahat, berhenti total. Ya sekalian kita mengistirahatkan badan, motornya juga istirahat. Ya itu kan karakter berkendara masing-masing berbeda-beda ya. Ya berarti kalau memang mau seperti itu ya bisa aja. Cuman ya perawatan motornya juga harus diperhatikan ya teman-teman ya. Kalau gue kan memang 2 atau 3 jam istirahat, walaupun motor dalam kondisi normal sehat ya, 2 atau 3 jam itu gue pasti istirahat, karena memang tujuannya bukan cuma untuk mengistirahatkan motor, tapi untuk mengistirahatkan badan juga. Ya repot juga. Tapi kita harus perhatiin teman-teman ya, bahwa overhead itu tidak sekonyong-konyong terjadi pada motor Verza. Dia itu ada penyebabnya. Kayak satu kasus, teman di komunitas gua, dia terlalu sempit nyetel klepnya, akhirnya jangankan keluar kota, di dalam kota keliling-keliling aja dia udah mati overhead. Kalau kondisinya normal, motor sehat, kemudian tidak ada masalah ya di motornya, di engine-nya, di mesinnya,
itu sebenarnya mau 10 jam, 12 jam, 24 jam pun itu Verza kuat, asal dengan medan yang normal ya, bukan semi off-road atau off-road gitu aja sih. Kalau off-road atau semi off-road ya memang harus diistirahatkan. Kita belok kanan sini ya teman-teman ya. Tuh, Joglo Resto dan Camping. Karena memang ini salah satu kelemahan Verza, harus diakui. Verza dengan cc-nya yang lumayan 150 cc, tapi dia nggak punya pendingin lain selain pendingin udara dan oli. Kita lihat di dulu gua punya Vario 150 cc juga, dia punya water cool apa oil cool ya namanya ya, ada semacam radiator gitu ya. Itu untuk kelas Vario. Jadi harusnya sih memang idealnya Verza ini dia punya pendingin tambahan selain oli dan angin, idealnya. Tapi ya mudah-mudahan keluhan ini bisa didengar ya sama Ahem. Siapa tahu di next tipenya Verza ini ditambahin oil cool atau water cool misalkan ya, siapa tahu kan. Wah, masih dirantai, parkirannya masih dirantai. Belum buka teh. Jam berapa bukanya teh? Jam 11. Jam 11. Oh iya, makasih teh ya. Ternyata bukanya jam 11. Kalau di Google Maps jam 9. Kita balik arah nih ke bawah. Kita coba cari di Cheese Chicken aja ya. Dia bukanya kalau di map sih jam 9. Dan sejak kejadian itu, ketika gue pulang itu langsung gue ganti oli. Gue ganti oli pakai Shell Advance AX7 yang biasa, yang harganya 60 ribuan. Tapi setelah ganti oli, besokannya gue bawa ke Ahas, di servis sama dia, di reset ECU-nya semuanya. Pokoknya gue minta supaya diperhatikanlah mesinnya, apa yang perlu diganti ya ganti aja gitu. Gue bilang begitu, gue pesenin ke montirnya. Awalnya sebelum masuk ke bengkel itu suaranya kasar banget. Aduh, ngeri juga gue, jangan-jangan nih dalamnya ada yang rontok nih. Pas di servis, ganti oli, cuci motor, udah ganteng, klimis, kinyis-kinyis, itu kembali normal akhirnya. Dan kondisinya sudah enak lagi nih sekarang. Kemarin di trip 20 gue bawa ke Karawang, Kuningan, Bandung, nggak ada masalah, alhamdulillah. Oke, kita udah sampai ya. Kalau cerah, Gunung Salak kelihatan banget di sini teman-teman, jelas banget, bagus. Ini sayang nih kita berangkat tadi mendung ya, jadi banyak kabut nggak kelihatan. Oke teman-teman, gue akan ringkas ya, gue akan bikin sumarinya ke kalian. Pertama, penyebab dari overheat motor itu ada beberapa faktor sebenarnya. Untuk kasus motor gue, penyebabnya adalah piston yang memuai ya, karena terlalu tinggi piston memuai, akhirnya dia seret, motor pun akhirnya nggak lancar jalannya dan mati-mati terus, mati sendiri ya. Yang kedua faktornya mungkin bisa jadi karena klepnya juga terlalu kecil, jadi akhirnya panas dan terjadi overheat. Faktor lain juga bisa jadi karena oli yang udah lama dan nggak diganti-ganti, kualitasnya sudah menurun, volumenya juga mungkin sudah menurun, akhirnya pendinginannya nggak maksimal, terjadi overheat. Itu yang gue tahu sih ya. Untuk faktor-faktor lain mungkin ada beberapa, tapi gue nggak terlalu memperhatikan. Kemudian solusinya apa? Solusi cepatnya itu pertama, bisa ditetesin oli di ruang bakar, buka businya, tetesin sedikit aja pakai oli yang bagus ya, jangan oli bekas. Yang kedua, bisa didiemin aja, setengah jam aja cukup, ditinggal ngopi, nanti dia akan nyala lagi, suhunya menurun, dan mesin akan bekerja normal kembali teman-teman. Yang ketiga, ya diistirahatkan. Untuk pencegahan, diistirahatkan setiap riding 2 atau 3 jam istirahat, istirahat kitanya, istirahat motornya juga.
Kemudian yang keempat, pastikan pilih oli yang tepat ya. Semua oli bagus asal dia nggak palsu, tapi pilih yang tepat untuk karakter mesin kita. Jadi oli mesin baru, motor baru, itu tentu olinya akan berbeda dengan motor yang sudah umur 2004 ke bawah misalkan, itu olinya juga akan berbeda pastinya. Nah, untuk bahasan oli yang paling bagus untuk motor Verza, gue akan bahas di video berikutnya. Gitu teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian, menambah wawasan juga. Gue mau ngopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olinya sebelumnya pas di Majalengka itu gue ganti yang mahal loh, yang Motul 5100T. Harganya waktu itu 170.000 ya. Spesifikasinya 10W40, jadi ya lumayan kental lah, medium lah. Tapi justru kena overheat. Gue nggak nyalahin olinya, nggak. Semua oli bagus sih kalau gue yakinin ya. Cuman tinggal cocok aja, cocok nggak nih oli ini untuk motor ini. Itu aja sih.